Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Askia Avensor, dosen di Prodem Studi Arsitektur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video ini, video materi konstruksi bangunan. Ya, ini dengan mata materi komponen pembentuk bangunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen apa saja yang membentuk sebuah bangunan. Utamanya yang saya tekankan di sini adalah bangunan sederhana. Kita lanjutkan. Sebelum berangkat pada komponen sebuah bangunan, seringkali kita bertanya sih, apa yang Anda ketahui dari konstruksi bangunan? Kemudian apa bedanya dengan struktur bangunan? Jadi dua hal ini bedanya antara konstruksi dengan struktur bangunan. Ini seringkali terbalik-balik kita. Nah, di sini saya akan jawab bahwa ya, struktur merupakan susunan atau pengaturan bagian-bagian bangunan yang menerima beban atau konstruksi utama sebuah bangunan. Jadi highlight-nya adalah dia menerima beban dan menjadi konstruksi utama dari sebuah bangunan. Kemudian konstruksi adalah susunan dan hubungan bahan bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban sebuah bangunan. Ya. Jadi kalau saya gambarkan dalam sebuah diagram bahwa struktur adalah bagian dari konstruksi keseluruhan sebuah bangunan. Jadi misalnya dalam sebuah tubuh manusia yang disebut struktur itu adalah ya tulang belulangnya, ya kan? Sedangkan pengisinya adalah dalam satu keseluruhan tubuh manusia ini disebut konstruksi. Sedangkan strukturnya apa? Ya tulang belulang itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke komponen struktur bangunan. Jadi saya sandingkan dengan struktur sebuah pohon, di mana dia ada bagian bawah, bagian kaki, yang dalam pohon itu kita sebut sebagai akar, kemudian bagian badan bangunan, pada sebuah pohon disebut batang, ranting, dan sebagainya, kemudian bagian kepala, yang pada sebuah pohon disebut sebagai dedaunan. Ya, ini adalah komponen utama struktur bangunan. Ya, kaki sebagai apa? Kaki itu adalah komponen yang menghubungkan langsung antara sebuah bangunan dengan tempat dia berpijak, gitu kan. Kemudian kaki ini menopang apa? Menopang badan dan menopang kepala. Jadi seperti itu. Nah, pada perencanaan struktur sebuah bangunan harus memenuhi aturan yang berlaku. Di sini pada kiri bawah ada tertulis loads dan counter loads. Loads adalah beban, sedangkan counter loads adalah penahan beban. Ya, saya bacakan dulu. Perencanaan bangunan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Beban struktur bangunan antara lain beban mati atau dead loads, yakni segala sesuatu bagian dari struktur yang bersifat tetap, termasuk beban struktur itu sendiri. Jadi itu adalah beban mati. Kemudian beban hidup adalah semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah, beban berjalan, atau beban yang bersifat sementara yang ditempatkan pada suatu bangunan tertentu. Kemudian beban gempa, beban angin, dan beban lainnya. Jadi saya jelaskan di sini, beban mati adalah beban dari struktur itu sendiri. Misalnya struktur sebuah bangunan itu adalah beton bertulang. Ya, tentu beton bertulang itu selain dia menopang bangunan itu, dia juga punya beban sendiri.
Nah, ini juga harus diperhitungkan oleh seorang ahli struktur yang biasanya oleh teman-teman sipil. Kemudian beban hidup. Beban hidup ini semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah. Ya, beban manusia, beban furniture, almari, dan seterusnya. Kemudian beban gempa, jelas, beban angin, iklim cuaca. Kemudian beban lainnya, beban salju kalau di negara 4 musim, beban lift, beban mesin, eskalator, dan sebagainya. Itu perlu perlakuan-perlakuan khusus. Selanjutnya kita masuk ke struktur bangunan sederhana. Ini adalah pondasi bangunan. Pada tahap di paling bawah, pada yang saya sebutkan tadi, kaki tadi adalah pondasi bangunan. Pondasi merupakan bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah, yang menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri. Beban berguna dan gaya-gaya luar terhadap gedung seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Pondasi berfungsi untuk sebagai kaki atau alas bangunan, sebagai penahan bangunan dan meneruskan beban dari atas ke dasar tanah yang cukup kuat, dan yang ketiga sebagai penjaga agar kedudukan bangunan stabil. Ya, jadi pondasi bangunan ini sangat penting karena dia langsung berhubungan dengan di mana bangunan tersebut berpijak. Coba bayangkan sebuah kubus yang dia berada di atas sebuah meja. Ya, dengan bebannya sendiri dia akan stabil. Akan tetapi ketika mendapatkan dorongan dari samping, dia akan bergeser. Nah, beda ketika kubus tersebut memiliki di ujung-ujungnya misalnya ditempel sebuah besi, kemudian ditancapkan ya dengan paku ke meja tersebut, meja kayu tersebut. Dia tidak akan bisa gerak. Itu adalah fungsi dari pondasi. Kemudian contoh-contoh pondasi, yang pertama pondasi ombak, saya tidak akan terlalu menjelaskan dengan detail, sekilas-sekilas saja. Ini adalah pondasi ombak. Pondasi ombak adalah pondasi setempat yang sebagian ada muncul di permukaan tanah. Fungsi dari pondasi ombak ini adalah menahan umumnya dari rangka-rangka balok-balok kayu, di mana balok-balok kayu ini ya sebagai rumah panggung ya, dia tidak menempel langsung ke dalam tanah. Karena ketika menempel langsung ke dalam tanah, kayu-kayu ini akan cepat lapuk karena tentu akan lembab. Sehingga muncullah pondasi ombak sesuai dengan kebutuhan. Umumnya ini rumah-rumah tradisional yang rumah panggung, rumah tradisional, ya, yang dia naik dari level tanah. Itu adalah pondasi ombak. Kemudian ada juga pondasi batu kali. Pondasi batu kali pun, ya, ketika dia pada setempat, ya, pondasi setempat dia, dan ketika dia muncul dari permukaan tanah, dia bisa disebut sebagai pondasi ombak karena pondasi ombak sendiri itu secara bahan itu ada yang berbahan batu kali, ada yang berbahan batu bata, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari gambar potongan ini ya, ini adalah pasangan batu kali, ya, kemudian batu kosong atau stamping, kemudian lantai kerja atau pasir. Kemudian kalau ditanya, Pak, kenapa kok mesti ada lantai kerja? Kenapa kok mesti ada batu kosong? Dan kenapa kok mesti ada pasangan batu kali dan sebagainya? Jadi gini, tanah di dalam bumi ini itu memiliki unsur yang berbeda-beda. Dan tentu membutuhkan sebuah perkuatan dan sebuah unsur yang sama antara setiap titik-titik pondasi. Sehingga kita beri lantai kerja, ya, kemudian diberi unstamping atau batu kosong. Jadi unstamping atau batu kosong itu
batu yang dimasukkan begitu saja ke dalam pondasi. Nah, itu bisa memperkuat struktur atau lapisan tanahnya. Kemudian baru di atasnya diberi pasangan batu kali. Pasangan batu kali yang tentu direkatkan dengan semen pasir. Selanjutnya pondasi telapak atau footplat. Nah, ini biasanya digunakan untuk bangunan 2 lantai. Atau bahkan bangunan 1 lantai pun juga bisa menggunakan pondasi footplat. Semisal ada keraguan terhadap kekuatan tanah atau tanahnya kurang baik, itu bisa menggunakan pondasi footplat yang juga dikombinasi dengan pondasi batu kali. Perlu diperhatikan sedikit di sini, model pondasi footplat ya. Ada yang as tengah seperti ini, ada yang berbatasan dengan batas lahan. Jadi yang saya tulis di sini adalah batas lahan, sebelah kirinya itu adalah tanah tetangga. Sehingga kita tidak boleh membentuk suatu struktur apapun di tanah tetangga kita. Sehingga bentuk sepatunya ini benar-benar seperti kaki manusia ya. Seperti ini. Ini bisa disebut sebagai pondasi telapak, pondasi footpath, terus pour beton dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali istilah-istilahnya tergantung skalanya. Ini adalah contoh pondasi telapak atau footplat yang di dalamnya ada rangka besinya ya. Dibentuk oleh beton bertulang. Beton adalah campuran pasir, semen, dan koral. Kemudian tulangannya adalah besi itu sendiri. Kemudian badan bangunan atau dinding. Ya, dinding merupakan elemen penutup bangunan sekaligus pembentuk batas dan sekat antar ruang dalam bangunan. Bahan untuk dinding sangat bervariasi tergantung pada fungsi, ketahanan, dan karakter bahan yang diinginkan. Kenapa yang diinginkan? Tentu ini yang dimaksud sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya dia tidak perlu tahan cuaca. Karena apa? Karena dinding sekatnya itu di dalam ruangan. Nah, tentu kita bahannya bisa berbeda. Juga dinding yang terekspos dan kena cuaca. Gimana caranya biar dia tahan terhadap cuaca, tidak remes air, dan sebagainya. Itu tergantung pada apa yang diinginkan. Kemudian dinding ada dinding masif, di mana dia membatasi gerak dan visual sekaligus. Ya, jadi dia membatasi gerak dan visual secara sekaligus, itu disebut dinding masif. Yaitu contoh dinding bata, dinding kayu, dinding gypsum, dinding PVC, ACP. ACP itu aluminium composite panel, jadi lembaran aluminium dan lain sebagainya. Sedangkan dinding transparan itu membatasi gerak secara fisik, tetapi dia tidak membatasi gerak secara visual. Contoh adalah dinding yang berbahan kaca atau dengan bahan akrilik ya dan sejenisnya. Yang jelas secara visual kita masih bisa nampak, cahaya-cahaya masih bisa masuk, tetapi secara fisik kita tidak bisa melewati bidang tersebut. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat contoh dinding batu bata. Nah, kemudian dinding batu ini gambar kiri atas, batu bata, kemudian pada sisi atasnya dibeli balok ring. Ini pelan-pelan akan kami jelaskan apa fungsi dari balok ring ini. Kemudian yang kanan atas, ini adalah gambar partisi gypsum. Ya, kanan atas ini pada suatu interior. Kemudian kanan bawah, ini adalah contoh secara visual kita masih bisa lepas, tapi secara fisik kita tidak bisa melewati, yaitu dinding kaca. Oke, kita masuk ke kepala bangunan. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, sangat-sangat bervariasi. Jadi atap atau kepala bangunan ini itu yang
paling atas ya. Jadi ketika hujan turun dia paling terekspos lebih dahulu. Jadi atap merupakan elemen penutup bangunan bagian atas. Bahan untuk atap sangat bervariasi tergantung pada fungsi, ketahanan, dan karakter bahan yang diinginkan. Macam-macam bahan penutup atap berdasarkan materialnya. Ini berdasarkan material dasarnya ya. Yang pertama genteng, yang bisa jadi berbahan tanah liat. Ada juga yang memiliki bahan beton, ada juga yang memiliki bahan keramik. Kemudian aspek gelombang. Asbes gelombang. Jadi dahulu asbes sering digunakan, tapi bahan asbes yang saya maksud ini ya. Tapi seiring waktu karena asbestos itu dilarang karena membahayakan kesehatan, akhirnya diganti dengan bahan GRC. GRC singkatannya adalah Glass Reinforced Cement. Akan tetapi di lapangan kita tetap seringkali menyebutnya tetap asbes gelombang. Kemudian bahan yang ketiga, atap berbahan metal seperti yang tengah-tengah kiri ini warna biru. Itu bahan berbahan metal, besi yang tentunya anti karat. Kemudian atap berbahan PVC. Kalau kalian tahu PVC itu pipa air ya, pipa air itu kan bahannya PVC seperti itu. Itu bahannya seperti pipa air itu, tapi lebih tebal, lebih kuat. Karena di Indonesia bagian atap ini merupakan komponen yang krusial karena dengan panas dan cuaca hujan itu diharapkan mampu bertahan. Kemudian nomor 6, atap dak beton bertulang. Nah, bahkan beton bertulang pun bisa dijadikan atap. Ya, tergantung pada bentuk yang diinginkan. Apakah itu datar, ataukah itu setengah miring, ya, dan seterusnya. Oke, kita langsung bergeser ke tugas untuk minggu pertama ini. Ya, carilah denah rumah tinggal tipe 36 sampai 45 sebagai objek gambar Anda. Kemudian asistensikan pilihan denah Anda kepada dosen pembimbing masing-masing. Kemudian siapkan media kertas milimeter blok ukuran A3 sebagai media gambar. Ya, kemudian alat gambarnya memakai pensil. Jadi seperti itu. Jadi carilah denah rumah tinggal tipe 36 sampai 45. Jadi tipe 36 sampai 45 itu luas bangunannya ya. Jadi luas bangunannya itu antara 36 sampai 45 meter persegi. Jadi kalau kita hitung luas bangunan tersebut itu luas bangunan sisi dalamnya itu 36 sampai 45 meter persegi. Kalau ukuran tanahnya bisa bebas, silahkan diasistensikan ke dosen pembimbing masing-masing. Yang jelas luas tanahnya proporsional sebagaimana luas bangunannya. Kemudian siapkan media kertas milimeter blok ukuran A3 sebagai media gambar. Saya sarankan milimeter bloknya yang warnanya terang gitu ya, sehingga pensil kita itu bisa lebih mencolok daripada gambar si milimeternya. Oke, saya beri contoh seperti ini. Jadi ya ini ya standar media gambar seperti ini. Media gambar ini berlaku selama perkuliahan Konsbang, baik untuk asistensi maupun pengumpulan akhir. Jadi dalam sebuah media gambar ini belum tentu Anda itu langsung benar. Jadi silakan Anda asistensikan lewat media gambar ini, kertas milimeter blok. Kemudian sebelah kanan ada kop ya, yang terdiri dari judul, tugas, mata kuliah, nama mahasiswa, NPM, dosen pembimbing, nilai, dan paraf. Kemudian untuk logo UPN silakan Anda print, kemudian Anda tempel, boleh, terserah, sekreatif Anda. Kemudian perhatikan standar fotografis pengumpulan tugas agar dapat dinilai oleh dosen pembimbing dengan mudah. Ya,
Jadi kalau kita foto, syukur-syukur kalau Anda punya scan kertas A3 ya. Cuman kalau tidak punya, kita foto dari atas tegak lurus dengan pencahayaan yang proper. Sehingga kalau kita lihat di sini, tulisan-tulisannya sudah cukup jelas gitu ya. Sehingga kami, Bapak Ibu dosen, itu bisa menilai dengan mudah. Kemudian perhatikan kelengkapan komponen gambar, meliputi notasi, arsir, skala, grid, dan lain-lain. Itu nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya, jadi sekali lagi, media gambar ini berlaku selama seluruh perkuliahan Konsbank ini, baik masih berupa asistensi maupun pengumpulan akhir. Ya, jadi strateginya kalian bisa jadi saat asistensi sekalian cukup beri nama dan NPM, kemudian sama dosen membimbing gitu aja. Selebihnya nanti bisa jadi menyusul karena ketika masih tahap asistensi tentu pasti akan ada kurangnya, kemudian kalian perbaiki lagi dan seterusnya. Ya, ini pada media kertas milimeter blok berukuran A3. Oke, barangkali itu. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan lewat virtual meeting online. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.